Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedi Dongkian, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Anissa Agnianti sebagai pembicara pertama menolak mosi sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024. Ada dua landasan ketidaksetujuan kami dengan mosi tersebut. Adapun kedua landasan tersebut terdiri dari aspek yang pertama adalah asas daripada demokrasi dan yang kedua adalah hak asasi manusia dengan hak rakyat menjadi poin utama. Pertama, saya akan menyampaikan dari aspek latar belakang terlebih dahulu. Sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat untuk memilih partai sehingga tak bisa memilih wakil rakyat secara personal. Dan para pemilih atau rakyat tidak memungkinkan untuk turut ikut andil dalam proses penentuan urutan calon kandidat yang akan dipilih. Sehingga dalam hal tersebut, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk memilih secara personal tanpa adanya campur tangan partai karena para kandidat sudah terlebih dahulu ditentukan oleh partai. Di mana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan demokrasi yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi itu sendiri tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar pada Ayat 2 dan berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara pada ayat ketiga. Kemudian hak politik sebagai bagian dari hak asasi. Hak memberikan suara atau memilih, right to vote, merupakan hak dasar atau basic right setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 19 Ayat 1, dan Pasal 22C1 Undang-Undang Dasar 1945. Ditegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, pilpres, dan pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, kebebasan warga negara untuk memilih dibatasi oleh kandidat yang dikeluarkan oleh partai tertinggi. Sehingga kandidat manapun yang mendapat suara paling banyak dari warga akan tetap tergeser oleh nomor urut pertama. Kemudian ada beberapa poin penting yang mendukung alasan kami menolak diberlakukannya sistem proporsional tertutup untuk pemilu tahun 2024 mendatang, yaitu adalah yang pertama, sistem proporsional tertutup menguatkan sistem oligarki kepartaian. Yang kedua, pada sistem proporsional tertutup, kursi nomor 1 cenderung mendapat kesempatan lebih banyak untuk menang. Ketiga, rakyat tidak mendapatkan kebebasan berdemokrasi karena dihalangi oleh partai. Yang keempat, hak rakyat untuk turut ikut andil tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, 4 poin tersebut akan dielaborasikan oleh pembicara kedua selanjutnya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami, tim kontra, menolak adanya mosi sistem proporsional tertutup dianggap merupakan sistem yang sesuai untuk diterapkan dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Ayu Nabila akan memaparkan beberapa poin penting yang melatar belakangi tentang penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilu tahun 2024 mendatang. Yang pertama, sistem proporsional tertutup menguatkan sistem oligarki kepartaian. Dalam sistem proporsional tertutup, masing-masing partai politik telah menentukan terlebih dahulu siapa yang akan memperoleh kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut dalam pemilu. Sebelumnya, dalam buku evaluasi sistem pemilu di Indonesia tahun 1955 sampai 2021, sistem proporsional tertutup sudah dipakai sejak era Orde Lama. Pada era ini, sistem politik menjadi demokrasi terpimpin sehingga memberi porsi kekuatan lebih besar kepada eksekutif. Sistem proporsional tertutup terus dipakai hingga era Orde Baru. Saat Orde Baru, proporsional tertutup menguatkan sistem oligarki kepartaian. Oligarki sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan dalam sebuah negara yang kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Sehingga model ini dianggap tidak demokratis, bahkan memunculkan hegemoni atau dominasi partai politik besar. Kemudian, sistem proporsional tertutup sendiri masih dipakai pada tahun 1929 lewat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999. Kemudian pada poin kedua, kursi nomor 1 cenderung mendapat kesempatan lebih banyak untuk menang. Karena pada sistem proporsional tertutup ini, calon yang menempati urutan teratas dalam daftar cenderung akan selalu mendapatkan kursi di parlemen. Sedangkan calon yang diposisikan sangat rendah dalam daftar ini tidak akan mendapatkan kursi.
Dalam arti yang lain, meski rakyat memilih salah satu calon, maka suara calon tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi akan diberikan kepada calon yang diusung berdasarkan nomor urut. Ketika pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup dilakukan, setiap partai politik tetap akan mengirimkan daftar kandidat bakal calon yang diusung. Hal yang berbeda dari sistem proporsional terbuka adalah pemilih tidak secara langsung memilih bakal calon tersebut. Pemilih nantinya akan diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang gambar politik. Sedangkan kandidat dengan nomor urut terkecil dalam sebuah partai politik berhak menduduki kursi pertama di lembaga Dewan Perwakilan. Selanjutnya pada poin ketiga, rakyat tidak memiliki kebebasan berdemokrasi karena terhalang oleh partai. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi itu sendiri tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pada ayat 3 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Lantas, jika para kandidat sudah ditentukan oleh partai melalui sistem proporsional tertutup, bukankah rakyat tak lagi memiliki wewenang menentukan siapa pemimpin mereka sendiri? Bagaimana rakyat dapat menuju ke jalan kedemokrasian itu apabila dihalangi oleh keegoisan partai? Dan poin terakhir yang akan saya sampaikan adalah yaitu hak rakyat yang ikut andil tidak dapat dilaksanakan seperti yang ditentukan pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, pilpres, dan pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, kebebasan warga negara untuk memilih dibatasi oleh kandidat yang dikeluarkan oleh partai tertinggi, sehingga kandidat manapun yang mendapat suara paling banyak dari warga akan tetap tergeser oleh nomor urut pertama. Saya tegaskan lagi bahwa sistem proporsional tertutup sangat tidak cocok diterapkan pada pemilu tahun 2024 yang mendatang. Dalam menyikapi hal ini, maka sistem proporsional terbukalah yang menjadi solusinya. Sejak tahun 2004, sistem pemilu proporsional terbuka masih diterapkan hingga saat ini dengan mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemilihan umum memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. Dengan sistem proporsional terbuka, derajat keterwakilan tertinggi dapat memilih wakil secara langsung serta partai politik memperoleh kursi sebanding dengan suara yang diperoleh. Pada variabel solusi akan dielaborasikan oleh pembicara ketiga. Sekian dari saya selaku pembicara kedua. Pembicara 1 dan 2 telah menegaskan bahwa sistem proporsional tertutup tidak cocok diterapkan pada pemilu 2024. Karena partai politik tidak memperoleh kursi sebanding dengan suara yang diperoleh dan sistem proporsional terbuka adalah solusinya. Dikutip dari buku pemilu dalam transisi demokrasi Indonesia, catatan isu dan kontroversi tahun 2018 oleh Januari Sihotan, sistem proporsional terbuka adalah sistem yang memungkinkan rakyat memilih langsung caleg atau wakil rakyat di suatu daerah pemilihan atau dapil yang ditawarkan oleh partai. Dengan begitu, wakil rakyat yang terpilih diterapkan berdasarkan suara terbanyak yang dipilih secara langsung. Sistem ini berlawanan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memungkinkan rakyat untuk memilih partai alih-alih kandidat caleg secara langsung. Hanya elit partai yang bisa atau berwenang menentukan calon dari partainya untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan begitu, wakil rakyat yang terpilih nantinya ditetapkan oleh partai politik berdasarkan nomor urut.
Dalam kertas suara tidak akan ditampilkan nama calon legislatif atau caleg yang berarti yang dikontestasikan adalah partainya. Masyarakat tidak tahu siapa yang dicalonkan, sehingga itu benar-benar menjadi dominasi elit politik partai untuk menentukan. Kelemahannya, pemilih jadi tidak bisa mengetahui apakah orang yang dicalonkan tersebut layak dinominasikan sebagai caleg. Sistem ini dinilai memiliki kelebihan bagi partai, karena hanya partai yang mengetahui kualitas orang yang dinominasikan. Sehingga partai-partai itu barangkali lebih yakin orang-orang mana saja yang sudah dipersiapkan untuk masuk ke lembaga parlemen. Sistem proporsional tertutup memang memperkuat partai politik dan memberikan kesempatan besar pada kader yang potensial. Namun, hal ini memungkinkan didominasi oleh kader yang sudah mengakar ke atas karena adanya kedekatan dengan elit partai politik, bukan karena massa. Di sisi lain, sistem proporsional terbuka dinilai lebih demokratis. Nama-nama caleg ditampilkannya sehingga para pemilih dapat memverifikasi sendiri mana yang akan dipilihnya. Sistem pemilu proporsional terbuka masih penting saat ini untuk mendorong reformasi partai politik karena kekuatan elit partai dominan sekarang sangat kuat dan bisa meminggirkan kandidat caleg yang punya potensi. Jadi, dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini, dari sisi kepemberdayaan pemilih di dalam menentukan pilihannya, maka kedaulatan rakyat itu ada di sistem proporsional terbuka. Kelebihan dari sistem ini memang ada hubungan yang terbangun antara pemilih dengan calon legislatif yang dipilih. Lalu dalam sistem ini memang aspirasi pemilih lebih menentukan siapa yang terpilih, namun dalam sistem tertutup, aspirasi elit partai yang menentukan. Ujar dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Dr. Sri Budi Eko Wardani SIP MSI saat ditemu oleh reporter Humas FISIP pada Rabu 31 Mei di Departemen Ilmu Politik. Sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Calon anggota legislatif harus berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin agar dapat memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kebebasan langsung untuk memilih calon anggota legislatif yang mereka anggap paling mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Terakhir, sistem proporsional dengan daftar terbuka dinilai lebih demokratis karena dalam sistem ini representasi politik didasarkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai politik atau calon, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi partai atau calon yang mendapatkan dukungan publik yang signifikan. Poin yang dapat kita ambil adalah bahwa sistem proporsional tertutup terlalu mengekang kebebasan berdemokrasi rakyat. Rakyat seharusnya mendapatkan sosok pemimpin yang didambakan akan terurungkan karena caleg tersebut tidak mendapatkan kursi bernomor urut terkecil. Caleg-caleg yang mendapat suara tertinggi akan kalah dengan caleg yang memiliki nomor urut terkecil. Tentu rakyat akan merasa kecewa. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi, seperti munculnya konflik antara rakyat dan pemerintah, demo, hingga bisa saja terjadi pertumpahan darah. Di sini partai memegang kekuasaan tertinggi dan absolut. Oleh sebab itu, maka hanya sistem proporsional terbukalah yang menjadi solusi agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat merugikan. Sistem proporsional terbuka sendiri memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, rakyat atau pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan duduk di parlemen untuk dapat mewakili aspirasinya. Yang kedua adalah merupakan kemajuan dalam berdemokrasi. Yang ketiga, partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. Dan yang terakhir adalah mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Sekian argumen dan solusi yang dapat kami berikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.